Di dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Kira-kira headlinesnya tepat nggak? Kenapa? Nah, mulai nih. Enggak, kenapa? Kenapa ya? Pokoknya enggak aja. Nah, itu belum pindah ke sini nih. Ah, enggak, kenapa coba? Headlines itu tidak tepat. Boleh lah. Oke. Oke. Tapi yang paling esensial itu oke lah. Satu, kalau mau lebih tepat lagi, di dalam fikih Islam musik itu haram, baru oke. Menurut di sini yang 1%. Tapi bukan Islam yang keseluruhan gitu. Paham? Sampai sini oke? Sehingga power yang di level 1% ini, itu power terkecil yang jangan sampai ini jadi malah keributan besar gitu loh Bu. Nah maksud saya, hijrah tuh bukan ganti baju tapi pindah dari 1% setidaknya ke 9% aja. Ada rethinking di situ. Makanya Ghazali ketika di sini mulai ada dan why, mulai kalau di sini disebut sembah raga, olahraga, di sini yang namanya sembah cipta. Udah mulai ngerti yang dikerjain. Dan yang menarik Bu, Ghazali nggak berhenti di sini. Dia pindah ke yang berikutnya dan disinilah dia menemukan kebenaran yang paling sejati. Namanya tasawuf gitu. Saya sebut ini 90% aja. Kenapa? Karena di tasawuf ini udah nggak nyari kebenaran, mengalami kebenaran. Karena tahu benar dan mengalami benar, dua hal yang berbeda. Di sini ngomong gula itu manis, gula itu manis. Di sini diteliti, gula putih dari mana? Dari sini. Tapi dua di sini belum ngerasain manisnya gitu. Sampai sini oke? Maka kalau udah di ujung di sini, udah olah cipta lagi, di sini olah rasa. Maka raga, cipta, dan rasa nggak bisa lepas dalam satu kesatuan. Maka dalam konteks syariat, di sini torikohnya, di sini hakikat. Keseluruhannya menjadi makrifat gitu. Bu, maaf ya. Ibu mau teriak Allah 1000 kali, tapi nggak tahu rasanya Allah, itu baru bunyi. Berarti membunyikan jalan menuju merasakan. Jadi sekarang saya tanya, Islam itu sebenarnya paling banyak dalam unsur rasanya atau dalam unsur tampakannya, identitasnya? Rasa. Maka yang kemarin kita bahas, Islam itu berbicara tentang value, nilai. Bukan hanya urusan identitas. Nah cuman orang kegeeran sih karena lahir udah di KTP-in Islam, ngerasa aku udah Islam. Jadi ibu-ibu udah Islam belum? Udah dong, apanya? KTP-nya. Paham ya? Tapi sekarang urusan ilaihi rojiun, urusan KTP bukan? Ih. Emang mati KTP dibawa? Nah ini nih kalau ada masih bekas-bekas lama gitu tuh, ya gitu. Enggak dong. Ilaihi rojiun urusannya di wilayah rasa, di wilayah value gitu. Maka kan yang 5 waktu sebagai syariat itu cara. Tapi jangan sampai sholat 5 waktu jalan, tapi tidak menghidupkan sholat dalam kehidupan gitu. Jelas nggak Bu? Paham ya? Berarti harus ada ciri rasanya nggak kira-kira? Ayo dong kita tunjukin rasa Islam itu adalah rasa yang penuh welas asih. Tidak pelit. Enggak baperan. Enggak senggol bacok. Itu taste-nya. Bu punten mohon maaf ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin banget tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti di sini nih, ya nggak apa-apa juga. Paham ya? Nah tadi Quran ngomong, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, makanya kalau ibu pernah dengar satu kisah ya, kenapa para sahabat itu selalu pakai doa gini Bu, jadikanlah kami golongan yang sedikit. Pernah dengar nggak? Golongan yang apa?
Sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan mah ikut-ikutan. Betul? Sekarang saya tanya, saking kebanyakan ikut-ikutan, berarti 99% ngerti-ngerti amat atau enggak? Tapi karena mereka mayoritas, jadi terlihat benar. Paham? Contoh. Di satu kelas ada 10 orang. Satu waras, 9 gila. Satu apa? 9? Yang gila jadi yang mana? Yang satu. Karena kalah jumlah. Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad begitu pertama kali jadi nabi disebut orang apa? Nah. Jadi kalau mau ngikutin Nabi Muhammad harus jadi orang apa? Bukan. Nah, ini suka aneh-aneh. Bukan. Ini nih. Jadi yang 90% bukan jadi orang gilanya, bukan. Ini suka aneh-aneh ibu-ibu mah. Bukan itu.